Bermain peran adalah suatu metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Menurut Sanjaya tahun 2006 halaman 159. Adapun menurut Sagala tahun 2011 halaman 98, bermain peran bisa disebut role playing atau sosiodrama, di mana kata sosiodrama ini berasal dari kata sosio dan drama. Sosio berarti sosial yang menunjuk objek masyarakat, dan drama berarti mempertunjukkan, mempertontonkan, atau memperlihatkan. Adapun kata bermain di sini mempunyai dua kata artian. Poin pertama yaitu sebuah aktivitas bermain yang murni mencari kesenangan tanpa mencari menang kalah atau play. Poin yang kedua yaitu sebuah aktivitas bermain yang mencari kesenangan dan kepuasan yang ditandai dengan pencarian menang kalah atau game. Lalu ada kata peran. Kata peran di sini mempunyai dua kata artian. Poin pertama yaitu sebagai cara seseorang berperilaku dalam posisi dan situasi tertentu, dan poin yang kedua yaitu sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan, dan tindakan sebagai suatu pola hubungan unik yang ditunjukkan oleh individu terhadap individu lain menurut Nunung tahun 2005 halaman 78. Adapun menurut Endra Suara tahun 2011 halaman 50, bermain peran merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan. Kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberi penilaian terhadap peran tersebut. Tujuan metode bermain peran dalam proses pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan berbicara pada siswa, sehingga siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain dan tidak egois, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab sesuai dengan tugasnya, mendorong siswa untuk menciptakan realitas atau kenyataan hidup, mengembangkan kemampuan siswa, dapat mengambil keputusan spontan dalam berkelompok dan dapat memecahkan permasalahan, dapat memahami sebab akibat dari suatu kejadian. Langkah-langkah pelaksanaan metode bermain peran yaitu: pertama, guru harus menerangkan dan memperkenalkan kepada siswa tentang teknik pelaksanaan metode bermain peran. Yang kedua, guru menunjuk beberapa siswa yang akan bermain peran di mana masing-masing akan mencari pemecahan masalah sesuai dengan perannya, sementara siswa yang lain menjadi penonton dengan tugas-tugas tertentu. Ketiga, guru harus memilih masalah yang darurat sehingga menarik minat siswa. Yang keempat, guru harus dapat menceritakan peristiwa yang akan diperankan sambil mengatur adegan yang pertama agar siswa memahami peristiwanya. Yang kelima, guru memberikan penjelasan kepada pemeran dengan sebaik-baiknya agar mengetahui tugas peranannya masing-masing, menguasai masalahnya, dan pandai berekspresi maupun berdialog. Yang keenam, siswa yang tidak bermain peran menjadi penonton yang aktif. Di samping mendengar dan melihat, siswa harus memberikan saran dan kritik kepada siswa yang telah bermain peran. Yang ketujuh, yaitu bila siswa belum terbiasa, perlu dibantu oleh guru dalam menimbulkan kalimat pertama dalam dialog. Yang kedelapan, setelah bermain peran mencapai situasi klimaks, maka harus dihentikan agar kemungkinan pemecahan masalah dapat didiskusikan secara umum. Yang kesembilan, sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi, dilakukan tanya jawab, diskusi atau membuat karangan yang berbentuk sandiwara. Yang kesepuluh, dideskripsikan skenario, kejadian atau situasi yang dipentaskan. Yang kesebelas, mempelajari karakteristik peranan yang akan dipentaskan. Yang kedua-belas, yaitu memilih pemeran dan menugaskan untuk menghayati peran yang harus dibawakan. Yang ke-13, melaksanakan kegiatan bermain peran. Yang ke-14, kegiatan mendiskusikan hasil bermain peran.
Yang terakhir ada alasan. Alasan diterapkan metode pembelajaran bermain peran dalam kegiatan belajar mengajar adalah untuk penanaman dan pengembangan konsep, nilai, moral, serta norma. Hal ini dapat dicapai bila peserta didik secara langsung bekerja dan melakukan interaksi satu sama lainnya, dan melakukan pemecahan masalah melalui perasaan. Oleh karena itu, metode ini menghasilkan suatu pengalaman yang berharga bagi para peserta didik.